Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Kembali berjumpa lagi dengan saya Katiko Imamul Mutakin dari Politeknik Negeri Banjarmasin. Melanjutkan pembelajaran kita mengenai materi safety and health, di mana pada kesempatan kita kali ini kita akan melanjutkan ya mengenai tanda dan rambu K3. Oke, selanjutnya mari kita kembali mengingat pembelajaran kita sebelumnya ya, pada materi 1 yaitu terkait K3 dan materi 2 yaitu terkait dengan APD. Nah, jadi video tadi ya, saya ambil dari BPJS Ketenagakerjaan, di mana dalam video tadi banyak sekali ya faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan ketika kita sedang bekerja. Nah, disebutkan juga ada beberapa pengendalian kecelakaan kerja ya. Yang pertama tadi dengan penggunaan APD, yaitu alat pelindung diri, agar dapat menekan terjadinya potensi kecelakaan kerja. Nah, perlu kita ketahui ya, selain penggunaan APD, ada beberapa cara lain ya untuk menekan terjadinya risiko kecelakaan. Salah satunya adalah dengan penggunaan rambu-rambu K3, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membahasnya, yaitu tentang rambu-rambu K3. Oke, selanjutnya tanda dan rambu K3 merupakan suatu cara yang fungsinya adalah menginformasikan bahaya-bahaya terkait keselamatan dan kesehatan kerja, yang mana harapannya akan meminimalisir risiko terjadinya kecelakaan. Nah, perlu diketahui juga, tanda dan rambu K3 ini merupakan pengendalian administratif, di mana kalau kita kembali mengingat pembelajaran kita pada materi 1 ya, tentang pengendalian kecelakaan, posisi rambu atau K3 yaitu pengendalian administratif ini berada setelah penggunaan APD. Nah, tanda dan rambu K3 ini nantinya akan mencakup simbol dan warna. Nah, jadi simbol dan warna tersebutlah yang akan menginformasikan terkait bahaya-bahaya atau peringatan-peringatan yang diberikan kepada setiap orang yang berada di lingkungan kerja tersebut. Nah, yang pertama adalah warna. Jadi di rambu K3 ini ada beberapa warna yang digunakan. Nah, warna-warna ini pun memiliki makna yang berbeda-beda, sesuai dengan kondisi pada lingkungan kerja tersebut. Nah, warna
pertama yang digunakan yaitu adalah merah, di mana merah akan menunjukkan adanya suatu larangan atau prohibition dan juga adanya kebakaran. Kemudian ada warna kuning atau oranye biasanya. Nah, warna ini akan menunjukkan adanya kewaspadaan atau caution. Nah, kemudian warna hijau yang nantinya akan menunjukkan adanya tanda aman atau safety dan juga tempat-tempat peralatan darurat. Kemudian warna biru akan menunjukkan suatu perhatian atau notice. Nah, selain itu warna biru ini juga sifat atau makna dari rambunya adalah bersifat mandatori, yaitu perintah yang harus dilaksanakan. Kemudian ada warna putih atau hitam yang fungsinya adalah untuk menunjukkan suatu informasi umum. Nah, selain warna, pada rambu K3 pasti menggunakan simbol. Nah, pada umumnya penggunaan simbol ini ada 3 simbol ya yang digunakan. Yang pertama adalah simbol lingkaran, kemudian simbol segi 4, dan juga simbol segitiga. Maknanya pun berbeda-beda seperti warna tadi. Nah, simbol lingkaran umumnya menunjukkan suatu perintah atau larangan. Kemudian simbol segi 4 umumnya adalah menunjukkan suatu informasi. Dan simbol segitiga merupakan simbol yang menunjukkan suatu bahaya, peringatan, atau warning. Nah, kita masuk ke beberapa jenis rambu ya yang ada di K3. Yang pertama adalah warning sign. Warning sign menggunakan simbol berbentuk segitiga dengan menggunakan warna dasar kuning atau oranye dan warna gambar atau hitam. Jadi warna gambar itu nantinya di dalam simbol tersebut ada suatu gambar yang dia itu mempresentasikan informasi yang ingin disampaikan kepada para karyawan atau setiap orang yang berada di area kerja tersebut. Nah, warning sign menunjukkan tanda peringatan ya, dan menunjukkan adanya bahaya yang sifatnya dapat menyebabkan cedera ringan apabila simbol atau rambu ini dilanggar. Nah, beberapa contoh warning sign itu adalah seperti berikut ya. Jadi simbolnya berbentuk segitiga, kemudian warna dasarnya adalah kuning, dan warna gambarnya menggunakan warna hitam. Nah, ini beberapa contoh warning sign ya, bisa dibaca. Atau mungkin sebenarnya nah ini juga merupakan beberapa contoh warning sign ya. Dan sebenarnya masih banyak lagi. Nah, kemudian rambu selanjutnya yaitu mandatory sign. Mandatory sign memiliki simbol lingkaran, menggunakan warna dasarnya adalah biru, dan warna gambarnya putih. Nah, tadi penggunaan simbol tadi ya sudah disampaikan bahwasannya simbol lingkaran ini bersifat larangan atau perintah. Nah, untuk mandatory sign ini merupakan suatu rambu yang sifatnya adalah perintah yang wajib untuk ditaati. Nah, berikut beberapa contoh mandatory sign ya. Nah, menggunakan simbol lingkaran, warna dasar biru, dan warna gambarnya adalah putih, bersifat mandatori atau perintah yang wajib untuk ditaati. Nah, ini beberapa contoh lainnya ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah prohibition sign. Dia seperti mandatori ya, menggunakan simbol lingkaran, namun warna dasarnya merah dan warna gambarnya adalah hitam. Dan ada tambahan lain lagi untuk membedakan rambu prohibition sign ini dengan rambu lainnya, yaitu adanya garis
yang menghubungkan dari sebelah kiri atas menuju sebelah kiri bawah. Nah, prohibition sign ini menunjukkan adanya larangan. Kalau mandatory tadi adalah perintah, nah, berbeda dengan prohibition sign. Prohibition sign menunjukkan tanda larangan yang harus ditaati. Dan prohibition sign ini akan menunjukkan adanya bahaya yang dapat menyebabkan cedera berat hingga kematian apabila peringatan dilanggar. Jadi level resiko kecelakaannya ini lebih lebih besar dibandingkan dengan warning sign ini karena dapat menyebabkan cedera berat hingga kematian jika dilanggar. Nah, berikut beberapa contoh ya yang terkait dengan prohibition sign ini. Nah, biasanya karena dia itu sifatnya adalah larangan, pasti fungsinya adalah jangan matikan mesin contohnya. Jangan menaiki hoist, dilarang ini, dilarang itu. Ini juga beberapa contohnya ya. Nah, selanjutnya adalah fire sign. Nah, fire sign ini memiliki simbol segi empat dengan warna dasarnya adalah merah terang dan warna gambar putih. Nah, walaupun dia tuh sama-sama menggunakan warna merah, nah, fire sign dengan prohibition sign tadi ya, sama-sama menggunakan warna merah, namun simbolnya berbeda. Yang mana simbol yang digunakan oleh fire sign adalah segi empat. Tadi apa fungsi dari simbol segi empat? Ya, benar. Simbol segi empat menunjukkan adanya informasi ya. Informasi yang diberikan kepada setiap orang. Nah, begitu pula dengan fire sign, yaitu menunjukkan atau tanda yang memberikan informasi terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan pemadam kebakaran. Nah, berikut contoh-contoh fire sign ya. Nah, selanjutnya adalah emergency sign dan direction sign. Nah, direction dan emergency sign sama-sama menggunakan simbol segi empat, sama-sama menggunakan warna dasar hijau, dan menggunakan warna gambar putih. Dia itu sama karena apa? Karena fungsinya adalah menginformasikan, yaitu dari simbol segi empat. Dan warna hijau mengindikasikan keadaan yang aman dan juga informasi ya tadi ya. Nah, yang pertama adalah emergency sign, di mana dia akan menunjukkan tempat atau peralatan darurat ditempatkan. Kemudian directional sign berfungsi sebagai penunjuk arah terkait dengan evakuasi dan lain sebagainya. Nah, ini salah satu beberapa ya contoh dari emergency sign. Yang pertama, dia menginformasikan adanya telepon darurat, menginformasikan tentang klinik, tempat klinik, kemudian pintu evakuasi dan lain sebagainya. Nah, apabila directional sign itu menunjukkan arah. Dia umumnya itu berisi arah panah ya. Akhir yaitu rambu informasi umum K3. Nah, rambu informasi umum ini menunjukkan letak sarana atau fasilitas umum dan lain sebagainya. Nah, rambu informasi umum ini umumnya menggunakan simbol segi empat. Tadi yang fungsi simbol segi empat adalah informasi, kemudian menggunakan warna dasar putih, dan warna gambarnya adalah hitam. Nah, berikut beberapa contoh ya dari rambu informasi umum. Nah, seperti ini menunjukkan informasi adanya bandara, kemudian ini adalah bank, kafe, eskalator, dan lain sebagainya. Oke, di akhir slide ini silahkan untuk menyaksikan ya video berikut.
Jarak aman antar unit minimal 1 kali lebar unit atau 2 meter jika disertai dengan tanggul pembatas. Light vehicle atau LV, parkir di tempat yang telah ditentukan dan terpisah dari unit DT. Alat produksi yang sedang berada di area Chengsif dilarang melakukan manuver mundur. Saat keluar dari area Chengsif, harus dilakukan secara berurutan mulai dari unit yang paling depan. 2. Aturan di front loading. Pada jarak 30 meter sebelum memasuki area front loading, operator dump truck wajib berkomunikasi 2 arah dengan operator ekskavator dan bulldozer. Untuk LV, sebelum memasuki area front, wajib lapor kepada penanggung jawab area dan menunggu di area waiting line. Ketika berada di area front loading, jarak aman antrian minimal 1 kali panjang unit. Untuk DT dengan antrian paling belakang, wajib mengaktifkan foot brake. Dilarang melakukan manuver mundur saat posisi antrian. Manuver loading DT harus dilakukan searah jarum jam. Operator dilarang manuver mundur apabila Itu tadi video terkait dengan kegiatan atau pekerjaan di area pertambangan. Jadi banyak sekali aturan-aturan yang ada yang wajib untuk dilaksanakan agar terhindar dari terjadinya kecelakaan kerja. Di akhir pertemuan ini, saya harap bagi para peserta didik ya, untuk dapat membuat list rambu-rambu apa saja yang ada di video tersebut
dan rambu-rambu apa saja yang seharusnya terpasang pada kegiatan atau pekerjaan di area pertambangan yang ada di video tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap ingat safety first and zero accident. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.